Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pelkat PKBG PIB ke-39 dan selamat ulang tahun kepada Pelkat Gerakan Pemuda ke-70. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kaum bapak dan kakak-kakak pemuda selanjutnya. Plan firman hari ini akan dilayani oleh Kak Ari, dan untuk musik akan diiringi oleh Kak Rio, Kak Ferdi, Kak Togar, dan Kak Puri. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mengharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah online dengan posisi ibadah, yaitu duduk dengan berpakaian rapi dan bersih. Dan sekarang kakak memberi kesempatan kepada adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu ya. Jika sudah, mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidup kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali bertemu dalam ibadah PT Online Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dapat memuji nama-Mu dan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Mazmur 91, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mazmur 91, ayat yang pertama dan kedua, kita baca bersama-sama. Mazmur 91, ayat 1 dan 2, di bawah perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian Mazmur Pujian, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 38, Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Segala
adik-adik, mari kita satu dalam doa firman, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat yang Kau boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ini ya Tuhan. Kira-kira boleh memberkati kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya oleh api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak dapat terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian kepada segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama kakak di hari Minggu ini, tanggal 19 Juli 2020 di HMPT, yang hari ini judul khotbahnya adalah berani hadapi penderitaan. Adik-adik, kita belajar di sini bahwa yang dari bacaan Alkitab kita tadi terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1-12, di mana Rasul Petrus sendiri yang menulis surat itu kepada jemaat-jemaat di daerah-daerah minoritas seperti di daerah Galatia, daerah Pontus, daerah Bitinia, Asia Kecil, dan daerah-daerah lainnya, di mana itu ditujukan kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada jemaat Yahudi Kristen yang saat itu berada di daerah-daerah minoritas. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar bagaimana sebagai orang Kristen kita sudah menerima hak-hak istimewa. Apa hak istimewa kita? Hak istimewa kita adalah kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, ya, dan kita sudah menjadi ahli waris surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita bisa mendapat hak istimewa itu? Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah disalib dan menebus dosa kita manusia, sehingga kita menjadi manusia baru, manusia yang bebas dari dosa, dan manusia yang suatu saat nanti akan menerima ahli waris kita sebagai penduduk surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hak keselamatan kita adalah dengan cara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Beriman di sini berarti percaya. Percaya bukan hanya sekadar percaya, tapi juga benar-benar mempercayakan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Benar-benar mempercayakan hidup yang sebenarnya adalah milik Tuhan Yesus Kristus, karena apapun yang ada dari kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, dan kita percaya dengan itu. Dan yang kedua, kita juga harus berharap kepada Tuhan. Berharap karena
Tuhan adalah satu-satunya pengharapan yang kita punya. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, karena memang kadang manusia sering mengecewakan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita sekalipun. Bahkan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami saat ini, bukan berarti Tuhan Yesus tidak ada dalam kehidupan kita. Justru penderitaan yang kita alami saat ini adalah dari izin Tuhan sendiri. Karena Tuhan memberikan suatu masalah untuk menguji iman kita. Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita benar-benar berharap kepada Tuhan Yesus Kristus? Nah, adik-adik, setiap orang tidak pernah luput dari yang namanya kesulitan, penderitaan, dan kesusahan. Semuanya akan dialami oleh semua orang. Nah, dari situlah bagaimana iman kita diuji. Apakah dari kesulitan itu kita akan datang kepada Tuhan? Apakah kita akan percaya kepada Tuhan? Atau justru kita akan menghujat Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, atau bahkan kita bisa lari dari Tuhan. Nah, kita mau belajar ketika kita berada dalam penderitaan, kesusahan dan kesulitan yang kita alami saat ini. Belajar untuk terus berharap, belajar untuk terus beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus akan selalu memberkati kita, akan selalu menuntun kita, akan memberikan kita jalan keluar supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, bukan menghindari permasalahan yang kita hadapi. Ya. Dan juga kita harus belajar tentang arti kasih. Bagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, kita yang selalu berdosa, minta ampun, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Ya. Tuhan yang kasihnya tidak main-main, Tuhan yang mempunyai kasih yang tulus. Kita harus belajar memiliki kasih yang tulus itu juga. Memang terkadang kita mengalami satu hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti kita jadi tidak layak. Justru karena dosa itu, Tuhan datang kepada kita, menebus dosa kita, dan kita menjadi manusia baru yang tidak sama sekali cemar. Kita sudah diperbarui hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang bebas dari dosa, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi ahli waris surga. Bagaimana kita juga harus melakukan hidup yang penuh kasih. Karena dengan hidup yang penuh kasih, kita bisa menyatakan kasih Kristus kepada sesama kita, sehingga orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat yang ada. Ya, belajar untuk mengasihi sesama kita, belajar tetap tegar, tetap kuat di setiap permasalahan yang kita hadapi, tidak takut. Ya, karena dari setiap permasalahan yang kita hadapi akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Ya. Misalnya contohnya ketika kita sekolah, ketika kita mau naik kelas, kita pasti harus mengalami ujian dulu. Kalau kita lulus ujian, kita akan naik kelas. Begitupun dengan kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan, itu adalah salah satu ujian untuk menaikkan taraf hidup kita, untuk menaikkan kualitas hidup kita, supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik, dan kualitas iman kita menjadi kualitas iman yang berharga, yang menyenangkan mata Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita menjadi alat-alat kerajaannya di muka bumi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat yang Kau boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami mengucap syukur akan hal itu ya Tuhan. Engkau adalah mempunyai kehidupan kami, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, Engkau selalu memberkati dan menuntun kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami baru saja membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami ya Tuhan, agar apa yang kami dengar dan kami simak ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan ya Tuhan, kami memiliki iman kepadamu, kami berharap hanya kepadamu ya Tuhan, dan kami memiliki kasih yang kami lakukan kepada lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat sekolah kami ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati kami ya Tuhan dalam masa-masa sekolah kami, agar dalam masa sekolah kami boleh terus belajar ya Tuhan. Meskipun saat-saat ini kami masih belajar di rumah ya Tuhan, ajarkan kami agar kami tetap tekun dan rajin untuk belajar ya Tuhan. Meskipun kami belajar di rumah, kami tetap rajin dan giat ya Tuhan. Dan segala pelajaran yang kami terima dapat menjadi bekal buat masa depan kami juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan, buat ayah dan ibu kami, kiranya Kau boleh memberkati mereka.
Kiranya Kau boleh memberikan mereka kesehatan dan umur yang panjang, juga rezeki yang melimpah. Dan kiranya Kau juga boleh memberkati mereka, memberikan mereka kesabaran dalam mendidik kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Kau boleh berkati mereka dalam usia mereka yang bertambah. Kiranya Kau boleh berkati agar dalam pertambahan usia mereka menjadi lebih baik lagi dan lebih taat lagi, serta lebih takut akan Engkau lagi saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati mereka. Kiranya Kau boleh angkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Engkau gantikan dengan kesehatan yang baru yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Segala upaya dan usaha yang mereka lakukan ya Tuhan, obat-obatan yang mereka minum, dan kegiatan mereka untuk mengembalikan kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya boleh berkati mereka agar mereka dapat Engkau pulihkan dan mereka dapat mengalami kesehatan dan mereka dapat melanjutkan aktivitas mereka lagi dengan normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, kami tinggal Tuhan. Kiranya boleh berkati ya Tuhan agar dalam setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari tingkat presiden sampai ke tingkat RT sekalipun ya Tuhan, kiranya boleh berkati mereka agar mereka dapat memimpin daerah ini dengan baik ya Tuhan, memajukan negara ini ya Tuhan dengan jujur, dengan adil, dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati setiap pergumulan yang permasalahan yang ada dalam bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati agar segala pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi, bangsa ini hadapi, dapat diselesaikan bersama-sama ya Tuhan. Masalah corona, pandemi corona ini ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati agar dapat diselesaikan ya Tuhan dalam waktu dekat. Kiranya Kau boleh menjamah mereka, para petugas medis, para peneliti, agar dapat menemukan antivirusnya ya Tuhan, agar kami dapat kembali beraktivitas dengan normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Dimohon adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya, yang nantinya persembahannya diserahkan kepada orang tua untuk disetorkan ke kantor gereja. Mari memberi dengan sukacita sambil kita bernyanyi dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna untuk pengembangan gereja-Mu. Tuhan juga berkati orang tua kami dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik.
Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita bernyanyi dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat yang Kau boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, atas kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Kami dapat beribadah, meskipun kami beribadah di rumah ya Tuhan, kami tetap merasakan sukacita kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh berkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, agar kami dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dan sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan, kiranya berkati agar apapun yang kami lakukan, kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh terus memberkati dan menyertai kami semua dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Kakak mengucapkan terima kasih karena adik-adik telah aktif dalam mengikuti ibadah online. Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat kumpul-kumpul kembali beribadah seperti dahulu. Nah, jangan lupa minggu depan kita tetap akan ada ibadah PT secara online. Mohon untuk subscribe akun YouTube GPIB di GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, dan pantengin terus IGPT @PT-GPIB Immanuel Bung Karno, dan tetap aktif dalam grup WhatsApp untuk mendapat info lebih lanjut dari kakak Layan. Tetap jaga kesehatan ya, Tuhan memberkati.